Wanita kaya ini menyembunyikan identitasnya untuk reuni kelas. Tanpa diduga, dia dibawa ke gerbang rumahnya oleh teman-teman sekelasnya. Tepat ketika King Cheng bertanya-tanya. Kemudian teman sekolahnya yang kaya memasukkan kata sandi lama tetapi tidak bisa membukanya. Saat ini, semua orang menjadi tidak sabar dan mendesaknya untuk segera membuka pintu. Tepat ketika gadis pragmatis ini tidak tahu harus berbuat apa, King Cheng tertawa lagi. Lalu buka pintunya. Apa yang kamu klik untuk lakukan? Ini adalah pintu sidik jari. Hanya pemilik villa Xiao Hui di sini yang bisa membuka pintu. Tapi segera teman sekelas lainnya tercengang. Mereka semua bertanya padanya dengan wajah terkejut. King Cheng, mengapa kamu memiliki kata sandi rumah orang kaya ini? Benar, King Cheng, bagaimana kamu tahu kata sandi pintu rumah Xiao Hui? Mungkinkah dia diam-diam mengubah kata sandi? Silakan. Apakah kalian tidak memperhatikan sistem keamanan saat masuk? Bisakah kata sandi dari rumah mewah seperti itu diubah oleh orang luar sesuka hati? Lalu kenapa kamu tahu kata sandi rumah Xiao Hui? Ya, mengapa kamu tahu kata sandi rumahku? Kata sandinya adalah tanggal lahir aku. Mungkin aku tidak tahu. Mengapa kata sandi rumah mewah ini adalah hari ulang tahunnya? Aku mengatakan ini adalah rumahku. Apakah kalian percaya? Apa yang kamu bercanda? Apakah kamu pikir kamu adalah nyonya rumah ini? Yah, tidak salah untuk mengatakan. Tidak perlu lagi berpura-pura, aku adalah putri di rumah ini. Kamu adalah putri rumah ini, memang aku menjadi miliarder sejak lama. Jika kamu ingin berbohong, kamu harus tahu bagaimana memilih tempat yang tepat untuk mengatakannya. Baiklah. Mari kita tidak membandingkan dia lagi. Ayo masuk ke dalam. Ternyata sejak bersekolah, King Cheng tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Karena itu, teman sekelas baru itu tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Membuat gadis pragmatis memiliki kesempatan untuk membuat negara gendut. Baru masuk villa. Pembantu yang juga ibunya keluar untuk menyambut dan berkoordinasi dengannya. Apakah kalian semua teman sekelas Nona? Masuk, undang masuk. Memperkenalkan semua orang ini adalah pembantu rumahku. Kalian bisa memanggil dia Tante Juan. Halo Tante Juan. Halo. Ini pembantu yang baru saja disewa orang tuaku. Kenapa aku baru melihatnya? Sekarang dia ingin menjelaskan kejadian tidak membuka pintu tadi. Katakan saja pada pelayan ketika ayahnya kembali dan minta dia mengubah kata sandi untukku. Selain itu, dikatakan juga bahwa King Cheng itu baik. Bagaimanapun, ini adalah rumahku. Tidak baik membiarkan orang lain mengetahui kata sandinya. Baik, aku akan memberitahunya saat tuan rumah kembali. Semua orang masuk. Pembantu ini kenapa aku merasa sedikit seperti Xiao Hui? Merindukan. Dia apa dia? Keluar, jangan menghalangi jalan kami. King Cheng ayo masuk. Gu Xiao Hui, aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang sedang kamu lakukan. Begitu mereka memasuki ruang tamu, teman sekelas mereka hanya bisa menyanjung pujian mereka. Rumahmu sangat indah. Persis sama dengan istana putri. Benar, itu indah. Itu terlalu atmosfer. Tidak peduli berapa kali aku mencoba, aku bahkan tidak bisa membeli toilet rumah ini. Kata-kata teman sekelasnya menghiburnya. Itu normal, sebenarnya. Hanya puluhan miliar. Aku punya beberapa lagi di villa seperti ini. Jika orang menyukainya, mereka sering datang dan bermain. Benar, benar. Semua orang adalah teman sekelas wanita tua itu. Setelah itu, datang ke sini untuk bermain ketika kalian memiliki waktu luang. Pada saat ini, King Cheng segera memberitahu pelayan itu pertanyaannya. Tante Juan, sudah berapa lama kamu di sini? King Cheng, pembantu keluarga Gu kami setidaknya sudah beberapa tahun. Dia bertanya apa yang harus dilakukan. Ada apa? Apakah kamu tidak ingin berkenalan dengan pengurus rumah tangga kami untuk bekerja dengannya? Jika sudah lebih dari beberapa tahun. Apakah kamu tidak tahu bahwa Nyonya Gu paling benci membuang barang kotor ke sofa? Sampah harus ingat untuk mengklasifikasikan. Selain itu, vas ini jika aku ingat dengan benar, harus diletakkan di lantai atas. Kamu pasti baru saja tiba, bukan? Lebih dari setengah bulan. Kenapa kamu tahu?
Karena pembantu keluarga Gu kami lebih dari setengah bulan aku tahu semuanya. Gu Qingcheng, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Benar, Gu Qingcheng. Xiao Hui cukup baik untuk mengundangnya ke rumah sebagai tamu. Sudah menghormatinya, dia masih membuat kekacauan di sini. Dia adalah tipe wanita yang tidak memiliki rasa malu. Gu Qingcheng, kamu lihat, kamu memecahkan vas bunga Xiao Hui. Gu Xiao Hui merindukan. Dia apa dia? Gu Qingcheng, kamu terlalu berani. Berani memecahkan vasku. Ayah, ini adalah harta orang tua itu. Gu Qingcheng, semua karena kamu memecahkan vas itu. Kamu cepat membayar. Wen, vas ini rusak olehmu, kan? Jangan salahkan aku. Baru saja dia ingin mendorongku, tetapi hasilnya menjatuhkan vas itu ke tanah. Ada apa? Salahkan di mana? Ini disebut retribusi. Baik, Gu Qingcheng. Jelas kamu menumpahkan vasnya, sekarang membuatku menanggung tiangnya. Barusan semua orang bisa melihat dengan sangat jelas. Dia sengaja menjatuhkan vas bunga, apa hubungannya dengan aku? Ya, aku bisa bersaksi. Iya, apa yang harus dilakukan sekarang? Aku mendengar tuan rumah berkata bahwa vas ini antik. Itu sekitar 60 miliar. Apa isi vas ini seharga 60 miliar? Tuhan, satu vas saja bisa membeli beberapa rumah. Orang kaya benar-benar kaya. 60 miliar harta. Mereka yang bersalah harus tahu bagaimana mengakui kesalahannya, tapi jangan libatkan kami. Gu Qingcheng, jika kamu tidak dapat membayarnya, cepat hubungi pria kayanya. Katakan padanya untuk mentransfer uang kepadanya. Benar. Qingcheng, kamu memecahkan vas kami, kamu harus bertanggung jawab. Pembayaran cepat. Tidak hanya membayar uang, dia juga harus berlutut untuk meminta maaf kepada Xiao Hui. Dia dengan ramah mengundang semua orang untuk mengunjungi rumahnya. Beraninya kau membuat kekacauan di mansion ini. Memang benar kamu tidak tahu malu. Kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf? Benar. Apakah kamu berpikir bahwa kamu menghancurkan harta ayah Xiao Hui, dia akan dengan mudah melepaskanmu? Tapi jika dia dengan tulus meminta maaf, mungkin Xiao Hui akan meminta maaf untuknya. Tidak ada lagi perhitungan dengannya. Berlutut untuk meminta maaf. Jelas aku melihat Kak Wen mendorong Kak Qingcheng. Wenzu, apakah kamu salah melihatnya tadi? Aku baru saja menyentuhnya, bukan mendorong. Jangan mengancam dan menyalahkanku, oke? Dia apa dia? Biasanya di perusahaannya, dia sangat jujur, tapi hari ini dia sangat cerewet. Biasanya, ketika tuan rumah memiliki waktu luang, dia akan menggunakan sapu tangan yang diimpor dari Italia untuk menyeka vas ini. Dia berkata bagaimana jika lelaki tua itu marah. Aku mendengar bahwa setiap lantai di rumah ini dipasang kamera. Aku juga mendapat nomor telepon kapten penjaga. Atau coba aku meneleponnya. Biarkan dia memeriksa kamera yang menumpahkan vas itu. Bagaimana perasaanmu? Ini adalah cara yang benar. Ada alasan. Dengan begitu, jika Tuan Tanah tahu, dia tidak akan merasa kita tidak sopan lagi. Wenzu, apakah kamu berhak berbicara di sini? Hanya mengenal Gu Qingcheng selama beberapa hari, siapa yang akan mengizinkannya berbicara dengan santai di depanku? Xiao Hui, apakah benar ada kamera di rumahmu? Ini. Apa ini? Apakah kamu tak tahu ada kamera atau tidak? Aku benar-benar tidak tahu. Tidak ada yang memberitahu aku bahwa ada kamera di sini. Jika memang ada kamera, pemilik bisa melihat kamu membawa orang ke keluargaku. Ibunya dan dia sama-sama mati. Biarkan aku memanggil kapten penjaga dulu. Xiao Hui, teman sekelas ini, mengapa dia memiliki nomor kapten penjaga? Apa hal ini pada akhirnya? Ayahnya menggali batu di pegunungan yang malang, apa yang kamu takutkan? Biarkan saja, vas saja. Semua orang adalah teman sekelas ayahku, tidak menghitung. Tante Juan, tolong bersihkan puing-puingnya. Ya. Gu Qingcheng, kita semua adalah teman sekelas. Tentang vas yang tidak lagi kuhitung denganmu. Tapi kamu jangan lewat kelebihan.
Apakah kamu mendengar? Xiao Hui tidak memperhitungkannya. Jangan berterima kasih kepada Xiao Hui dengan cepat. Aku berterima kasih padanya. Apakah itu salah? Dia harus bertanggung jawab penuh atas pecahnya vas itu hari ini. Qing Cheng, kamu benar-benar tidak tahu baik atau buruk. Jika tahu dia tipe seperti itu sejak awal, seharusnya tidak membiarkannya di mansion sejak awal. Biarkan saja, orang seperti ini benar-benar skema yang licik. Lagi pula, dalam masyarakat ini orang sangat iri pada orang kaya. Mereka tidak memiliki apapun yang ingin mereka ambil dari orang lain. Itu benar. Ah ya, Xiao Hui. Dia mengajak kami berkeliling rumahnya. Ruangan besar seperti ini aku takut tersesat sendirian. Nah, pembantu sudah selesai memasak. Ini semua tentang menghibur orang. Kami sudah makan. Ini benar-benar banyak hal, apa yang harus dikunjungi. Baiklah, jadi mari kita makan. Hei, Xiao Hui, kenapa pembantu keluarga Gu mirip denganmu? Xiao Hui mengapa Nona mirip aku? Apakah pembantu keluarga Gu ini tidak mengerti aturan? Berani memanggil nama wanita besar itu secara langsung. Aku dan Tante Juan biasanya memiliki hubungan yang sangat baik. Bukankah dia memanggilku Xiao Hui kecil? Benar, Tante Juan adalah pelayan Xiao Hui. Lembut dan mudah didekati. Xiao Hui hanyalah nama untuk disapa. Apa yang aneh tentang ini? Nona Xiao Hui itu. Biasanya dia sangat baik padaku. Dia tidak akan memperhatikan apa yang aku panggil dia. Tante Juan, vasnya pecah hari ini. Bagaimana kamu akan memberitahu tuan rumah? Apakah keduanya mencoba berkolusi satu sama lain untuk menemukan alasan? Apa yang aku setujui? Xiao Hui adalah putri dari keluarga Gu. Biasanya lelaki tua itu sangat mencintainya. Bukankah itu hanya vas bunga? Tuan rumah tidak akan mengandalkannya. Gu Qing Cheng, apakah kamu masih belum menyerah? Xiao Hui dengan ramah mengundangnya untuk membuka matanya. Kamu tidak meminta maaf karena memecahkan vas bunga, lagi menanyai pengurus rumah tangganya. Gu Qing Cheng, apakah aku terlalu baik padamu? Xiao Hui, menurutku bagus untuk mengeluarkannya. Hanya satu vas bunga di rumah harganya puluhan miliar dolar. Jika hilang atau rusak lagi, bagaimana dia akan berbicara dengan ayahnya? Itu benar, kalau begitu ganggu kakak tuan untuk menendang Gu Qing Cheng keluar untukku. Pergi. Jangan sentuh aku. Gu Qing Cheng, aku memperingatkan kamu. Kamu akan main-main dengan aku untuk melihat bagaimana aku menangani kamu. Gu Qing Cheng, apa yang akan kamu lakukan? Aku telah mendengar cerita tentang bagaimana menaklukkan sarang. Aku belum pernah melihat orang palsu berani mengambil barang yang bukan miliknya. Hari ini benar-benar membuka mataku. Xiao Hui, ada apa dengannya? Apakah dia sudah mengetahui sesuatu? Dia hanya seorang gadis desa miskin yang takut pada apa? Ayah, vas kesayanganmu pecah. Ayah harus memeriksa kamera dengan hati-hati, lihat siapa yang merusaknya. Apakah rumah kita kehilangan sesuatu di rumah akhir-akhir ini, Ayah? Apa yang terjadi pada akhirnya? Pergi melihat kamera sendiri. Ya, aku sudah tahu. Gu Qing Cheng, jangan datang ke sini berpura-pura menjadi setan tua. Dia merunduk. Gu Xiao Hui, permulaan kebohongan berarti akan ada kebohongan lain terus-menerus. Aku ingin melihat bagaimana kamu menangani kebohongan ini. Apakah aku perlu mengajar hidup aku? Gu Qing Cheng, aku pernah belajar dengan kamu sebelumnya. Aku merasa tidak memuaskan. Tidak peduli apa yang aku lakukan, kamu juga ambil semua. Beasiswa juga dicuri olehnya. Itu berbeda sekarang. Apakah kamu sangat cemburu, merasa seperti orang bodoh? Semuanya tidak sama dengan aku kan? Apakah kamu begitu cemburu sehingga kamu gila sekarang? Untuk apa aku iri padamu? Cemburu ketika kamu dan aktingnya lebih baik dariku. Siapa orang bodoh? Aku percaya kamu tahu lebih baik di dalam hatinya daripada orang lain. Ayahnya hanyalah seorang penggali batu yang miskin.
Jika seorang gadis pedesaan seperti dia bukan orang idiot, siapa lagi yang akan datang ke sini? Benar, Nona kita dilahirkan untuk melakukan hal-hal hebat. Apa dia? Berdasarkan apa yang harus diajarkan kehidupan Nona kami? Xiao Hui rumahnya. Mengapa aku merasa Tante Juan membela putrinya? Tante Juan, meski hubungan kita sangat dekat, ada kalanya harus secukupnya. Benar, benar. Gu Qingcheng, aku tanyamu untuk terakhir kalinya. Keluar dari sini sendiri, atau biarkan aku menyuruh seseorang membawamu ke sini. Ini rumahku, kenapa aku harus pergi? Saat ini pembantu menerima panggilan telepon dari pemilik. Halo, Tuan. Aku dan istriku segera pulang. Apakah Tuan kembali? Aku kira ketika mereka berdua pulang, akan ada drama yang bagus untuk ditonton. Teman sekelas yang hanya tahu bagaimana menyanjung di sini setelah mengetahui bahwa Qingcheng benar-benar putri rumah ini. Bagaimana reaksi mereka? Apakah sombong seperti tadi?